Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai teks debat nih. Jadi teks debat itu adalah materi di kelas 10 di semester 2. Nah, sebelumnya sebelum kita mulai membahas teks debat ini, Ibu memperkenalkan diri, nama Ibu Putri Sondari. Nah, kalian bebas nih memanggil Ibu Putri atau sebagainya. Nah, jadi di teks debat ini kita bakal ngebahas apa sih itu pengertian dari teks debat, terus juga bakal ngebahas nih strukturnya itu apa aja. Terus juga kita bahas tentang ciri-cirinya, tentang unsur apa aja yang ada di teks debat, terus juga tujuan dari teks debat itu apa. Terus di sini kita juga ngebahas mengenai jenis-jenisnya. Nah, selanjutnya itu kita bakal bahas yang pertama itu ada pengertian dari teks debat. Nah, jadi debat itu sendiri artinya itu adalah pembahasan dan juga pertukaran pendapat disertai dengan alasan ataupun argumen. Jadi debat itu berupa kegiatan nih untuk saling tukar pendapat maupun diskusi gitu kan. Nah, alasannya itu ataupun argumen juga nggak boleh sembarangan, tapi juga harus disertai dengan data dan juga fakta yang konkret gitu kan. Nah, sedangkan teks debat itu apa? Teks debat itu merupakan penyajian dari pendapat dari pihak-pihak yang terlibat. Nah, jadi kalau debat itu adalah kegiatannya, sedangkan teks debat itu merupakan penyajian dari pendapat-pendapat itu. Nah, disertai alasan dan argumen yang konkret. Jadi nggak boleh alasan ataupun argumennya itu yang sembarang gitu ya. Nah, selanjutnya setelah ada pengertian itu akan ada struktur dari teks debat. Nah, struktur dari teks debat ini ada 5 nih. Ada pengenalan, ada penyampaian argumentasi, ada diskusi, ada simpulan, dan juga ada penutup. Nah, untuk pengenalan pasti kalian juga mungkin asing ya, namanya juga pengenalan. Itu merupakan sebuah awalan dari teks debat. Nah, biasanya ini berisi perkenalan, berupa misalkan kira-kira apa nih yang mau dibahas dalam debat ini. Biasanya itu berupa mosi gitu kan. Nah, lalu selanjutnya itu ada penyampaian argumentasi, yaitu adanya serangkaian alasan-alasan nih. Alasannya itu bisa mendukung, yaitu pro, ada juga alasan yang menentang, itu adalah kontra gitu kan. Selanjutnya itu adalah diskusi atau debatnya, yaitu saling bertukar argumen gitu kan. Yang pro itu menentang yang kontra menentang yang pro. Lalu selanjutnya adalah simpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, bedanya simpulan dan penutup ini, kalau simpulan itu merupakan simpulan dari masing-masing argumen. Misalkan simpulan dari argumen pro ini apa, simpulan dari argumen kontra itu apa, dan simpulan dari netral itu apa gitu kan. Sedangkan kalau penutup ini simpulannya secara menyeluruh atau secara umum gitu kan, tanpa memihak tim manapun gitu. Nah, setelah struktur kita akan membahas yang pertama itu ada ciri-ciri. Ciri-ciri dari debat ini yang pertama adalah terdapat 2 sudut pandang, yang jelas itu ada tim pro sama tim kontra ya kan. Terus yang kedua adalah saling mempertahankan pendapat. Yang ketiga adanya pihak menengah atau biasa dikenal dengan pihak netral gitu kan. Lalu setelah ciri-ciri kita akan ngebahas mengenai unsur. Nah, unsur dari debat ini yaitu yang pertama adanya mosi. Apa sih itu mosi? Mosi itu mengenai topik apa yang mau dibahas. Nah, mosi ini juga nggak boleh sembarangan diambil. Mosi itu harus yang konkret, yang harus dicari yang kontroversial gitu loh, yang benar-benar nggak boleh sembarang. Nah, terus yang kedua ada tim pro, yaitu biasa lebih dikenal dengan tim afirmasi atau tim yang mendukung dari mosi itu sendiri. Ada tim kontra, yaitu tim yang menentang atau menolak, atau biasa dikenal dengan tim oposisi.
Selanjutnya ada tim netral, yaitu tim yang tidak memihak ya, dia berada di tengah. Selanjutnya ada moderator, yaitu pihak yang ataupun orang yang memandu jalannya debat. Selanjutnya itu adalah notulen, tugasnya dia adalah mencatat selama debat itu berlangsung. Nah, tadi sudah belajar ciri, unsur, selanjutnya itu akan bahas mengenai tujuan. Nah, udah jelas banget ya, dari debat pasti kita belajar mengenai cara kita berbicara di depan umum, cara kita buat berargumen, karena untuk berargumen itu juga gak mudah, apalagi menentang argumen orang lain. Dan dari debat kita juga belajar untuk menghargai dan juga menghormati dari pendapat orang lain. Selanjutnya kita bakal belajar jenis-jenis dari debat itu sendiri. Nah, jenis dari debat itu ada 3 nih. Ada debat parlementer atau majelis, ada debat pemeriksaan ulang, ada debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Nah, selanjutnya itu adalah debat parlementer ataupun majelis. Nah, biasanya debat ini dilakukan oleh pemerintahan ataupun kenegaraan gitu kan. Nah, debat parlementer ataupun majelis ini biasanya dilakukan untuk membahas mengenai undang-undang, mengenai kebijakan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan. Lalu selanjutnya adalah debat pemeriksaan ulang. Nah, debat pemeriksaan ulang sesuai namanya gitu kan, meninjau kembali gitu, debat yang bertujuan untuk mencari sebuah kebenaran. Nah, biasanya itu dilakukan di sebuah persidangan dan dilakukan oleh jaksa dan juga biasanya pengacara. Lalu selanjutnya adalah debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Nah, debat ini yang dilakukan bertujuan untuk melatih diri kita berargumen, terus juga melatih diri kita untuk meningkatin kemampuan berdebat, dan lain sebagainya. Nah, karena tadi sudah belajar banyak gitu kan, selanjutnya yang terakhir itu kita bakal bahas mengenai kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan ini yang pertama adalah menggunakan kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks ini adalah kalimat yang disertai induk, kalimat, dan juga anak kalimat. Nah, dia itu terdiri dari lebih dari satu struktur kalimat. Yang kedua adalah menggunakan konjungsi, yaitu penghubung kata ataupun kalimat. Dan yang ketiga adalah menggunakan kata rujukan. Nah, biasanya kayak kata rujukan pasti kalian juga tahu ya, itu ada ia, ada dia, ini, itu, dan juga sebagainya. Nah, jadi itulah materi dari teks debat kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau kurang dimengerti? Saya Suci Ramadan, izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Tadi kan di unsur debat ada tim netral. Nah, yang saya tahu tuh di debat cuma ada tim kontra dan pro. Nah, sebenarnya apa sih, Bu, tugas dari tim netral itu? Terima kasih Suci atas pertanyaannya. Jadi emang seperti yang kita tahu, biasanya debat itu dilakukan hanya dari 2 tim ya, tim pro maupun tim kontra. Tapi sebenarnya apa sih tugas dari tim netral itu? Nah, tim netral itu tugasnya itu sebagai pihak menengah. Dia itu biasanya ketika ada tim netral, dia yang melerai dari kedua belah pihak. Nah, dari masing-masing pendapat dari kontra maupun pro itu nanti tim netral lah yang biasanya bakal ngasih titik tengah ataupun solusi dari kedua belah pihak itu. Jadi tugasnya dia adalah itu, dan dia berargumen tidak melihat dari satu sudut pandang ya, tapi dari berbagai sudut pandang. Jadi lebih terbuka daripada tim-tim yang lain gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Nah, baiklah, karena sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, cukup sekian materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena tadi kita sudah belajar nih mengenai teks debat, Ibu pengen kalian juga belajar secara langsung mempraktekkan debat itu kayak gimana. Dan Ibu bakal pilih Suci dan Nurul untuk menjadi tim kontra, dan Niska dan Anggi akan menjadi tim pro. Nah, emosi yang akan kita bahas pada kali ini adalah pembelajaran jarak jauh. Gimana? Sudah dimengerti? Ngerti, Bu. Oke.
Baiklah, dimulai saja ya debat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putri Suandari yang akan menjadi moderator untuk memandu debat kali ini dengan mosi pembelajaran jarak jauh atau yang lebih dikenal dengan PJJ. Nah, sebelum kita mulai debat kali ini, saya akan memperkenalkan siapa saja yang akan terlibat dalam debat kali ini. Yang pertama ada Nurul Faradifa dan Suci Ramadan yang akan menjadi tim kontra. Selanjutnya ada Anggi Rahmadani Kurniawati dan Niska Anlinia sebagai tim pro. Dan saya akan membacakan tata tertib yang akan berlaku selama berlangsungnya debat kali ini. Yang pertama, tidak boleh berbicara ataupun menyanggah bila moderator belum mengizinkan. Yang kedua, dilarang membuat kegaduhan selama debat berlangsung. Dan yang ketiga, moderator hanya akan memberikan waktu 2 menit untuk berbicara ataupun menjawab pertanyaan. Baik, kita mulai saja debat kali ini. Hingga saat ini, dunia tak terkecuali Indonesia masih menghadapi pandemi virus COVID-19, yang mana hal tersebut menyebabkan perubahan yang sangat signifikan di hampir semua kegiatan kita. Salah satunya adalah di bidang pendidikan, yang mana sejak awal April 2020, Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan telah menetapkan dan juga memutuskan kebijakan mengenai pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan PJJ. Entah kapan ini akan berakhir, tapi permasalahan ini akan menjadi topik perdebatan yang selalu menimbulkan pro dan kontra. Dan hal ini yang akan kita bahas pada debat kali ini. Dan kita mulai saja. Saya akan memberikan waktu 2 menit untuk tim pro menyampaikan argumentasi atau pendapatnya. Untuk tim pro dan tim kontra, apakah sudah siap? Ya, Bu. Baik, untuk tim pro 2 menit dari sekarang untuk menyampaikan argumentasinya. Perkenalkan, nama saya Anggita Rahmadani Kurniawati dari tim pro. Saya sangat setuju dengan keputusan pembelajaran jarak jauh. Hal ini karena dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, Indonesia juga bisa mengembangkan teknologi yang sudah menggunakan digital. Di dalam PJJ juga bisa mengetahui minat bakat yang mereka punya, karena ketika PJJ tidak hanya belajar akademik saja, tetapi setelah mereka belajar akademik, mereka bisa menjalankan kegiatan yang mereka suka tetapi tetap melakukannya di rumah. Terima kasih. Perkenalkan, saya Niska Anlinia, saya dari tim pro. Saya sangat setuju dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini. Menurut saya, PJJ ini solusi untuk menghindari COVID-19. Hal ini bagus untuk dilakukan sehingga anak-anak tidak akan ketinggalan pelajaran dan juga terhindar dari COVID-19 jika mereka tetap di rumah. Dengan adanya PJJ ini, proses belajar mengajar menjadi lebih mudah dan dapat menghemat waktu dan tenaga. Kita bisa belajar kapan dan dimanapun. Sekian dari tim pro, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk tim pro yang telah menyampaikan argumentasinya. Sekarang waktunya tim kontra menyampaikan argumentasinya. Dipersilakan 2 menit dari sekarang. Perkenalkan, nama saya Nurul Faradifa dari tim kontra. Saya mengajukan aksi penolakan terhadap mosi kali ini, yaitu pembelajaran jarak jauh. Dilansir dari media Indonesia, dijelaskan bahwa KPAI sudah melakukan survei terhadap siswa maupun guru, yang mana isinya menyatakan bahwa sebanyak 95,4% siswa dan guru menggunakan telepon genggam, yang mana hal ini mengakibatkan kelelahan pada mata karena terlalu lama menatap layar handphone. Dari situ sudah terlihat bagaimana pengaruh buruk dari PJJ ini terhadap kesehatan. Bukan hanya itu saja, dengan adanya PJJ, nggak semua guru bisa nerapin model atau sistem pembelajaran daring dengan baik. Karena pada dasarnya ada beberapa guru yang dibilang gaptek. Nah, hal ini bisa membuat kegiatan belajar
belajar atau KBM tidak berjalan secara efektif. Selain itu, kebanyakan siswa juga merasa terbebani dengan banyaknya tugas software yang diberikan oleh guru. Padahal interaksi belajar yang dilakukan hanya sedikit, tidak maksimal saat kegiatan belajar secara tatap muka berlangsung. Terima kasih. Saya Suci Ramadan dari tim Kontra akan menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Nurul. Saya dari tim Kontra dari pembelajaran jarak jauh. Kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara online ini memiliki dampak yang kurang baik bagi para peserta didik. Pembelajaran jarak jauh ini dapat berpengaruh pada perkembangan siswa. Interaksi sosial mereka jadi kurang berkembang, terutama pada anak di tingkat pendidikan PAUD, TK, dan SD. Mereka kehilangan proses belajar dan bermain bersama teman-temannya, sehingga kemampuan bersosialisasi mereka pun jadi kurang baik. Itulah mengapa sebaiknya menurut saya kelas tatap muka segera diadakan. Selain mempengaruhi perkembangan peserta didik, pembelajaran jarak jauh juga sedikit kurang efektif karena tidak semua siswa memiliki internet dan signal yang baik di tempat tinggalnya. Untuk siswa yang berada di daerah terpencil yang jauh dari ibu kota, meskipun ada yang memiliki HP memang, tetapi jaringannya nggak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran sehingga kurang optimal dalam pelaksanaannya. Sekian dari pemaparan dari kelompok tim Kontra. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada tim Kontra yang telah menyampaikan pendapat ataupun argumentasinya. Baik, karena tadi masing-masing dari tim Kontra maupun tim Pro sudah menyampaikan argumentasi maupun pendapatnya, sekarang dibuka sesi tanya jawab ataupun menyanggah dari argumentasi lawan. Untuk tim Pro dipersilahkan 2 menit dari sekarang. Baik, saya Neska dari tim Pro ingin bertanya mengenai pemaparan yang sudah dijelaskan oleh tim Kontra terkait kendala kuota. Bukankah pemerintah sudah mengeluarkan bantuan dengan pemberian subsidi kuota? Lalu, apa yang menjadi perdebatannya? Sekian. Terima kasih untuk tim Pro. Untuk tim Kontra dipersilakan menjawab 2 menit dari sekarang. Saya Nurul Faradisa, izin menjawab pertanyaan dari tim Pro terkait subsidi kuota yang sudah disalurkan. Memang pemerintah sudah mengeluarkan bantuan berupa subsidi kuota yang diberikan untuk seluruh siswa, baik tingkat SMP, SMA maupun kuliah. Tapi permasalahannya di sini adalah bagaimana dengan daerah yang kecil atau rakyat menengah ke bawah yang tidak memiliki alat pendukung PJJ seperti laptop ataupun handphone. Tentu hal ini akan menimbulkan kesenjangan sosial dan yang pastinya akan membebani para orang tua yang mau tidak mau harus membeli perangkat seluler demi kegiatan belajar anaknya. Padahal di masa pandemi seperti ini banyak keluarga yang terkena kesulitan ekonomi. Terlebih harga laptop atau handphone menolak tinggi di pasaran. Selain itu, subsidi kuota juga nggak sepenuhnya menjamin keberlangsungan kegiatan belajar berjalan dengan lancar. Untuk siswa yang tinggal di daerah terpencil atau yang sinyalnya tidak stabil, pasti akan susah mengakses platform yang digunakan selama PJJ ini. Berarti sama saja pemberian bantuan kuota pemerintah tidak memperhatikan faktor-faktor seperti yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih. Sedikit, saya Suci Ramadan dari tim Kontra sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan Nurul. Seperti yang saya tadi sampaikan di pemaparan saya sebelumnya, meski peserta didik memiliki handphone dan bahkan kuotanya juga sudah pemerintah berikan, tapi di daerah terpencil, tertinggal, sulit untuk menggunakan handphone dan karena jaringan yang tidak stabil. Sekian jawaban dari tim Kontra, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk tim Kontra. Bagaimana tim Pro sudah dapat dimengerti? Sudah. Baik,
Selanjutnya, untuk tim kontra dipersilahkan untuk bertanya ataupun menyanggah dari argumentasi dari tim pro. Untuk tim kontra 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan dari tim kontra adalah, dari yang telah dipaparkan oleh tim pro tadi, dijelaskan bahwa proses belajar mengajar menjadi lebih mudah. Namun pada kenyataannya yang kita ketahui justru malah sebaliknya. Banyak anak atau siswa sendiri yang kesulitan selama pembelajaran jarak jauh ini. Salah satunya adalah penyampaian materi yang sulit untuk dimengerti dan dipahami dibanding ketika kita melakukan pembelajaran tatap muka berlangsung. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, tim kontra. Untuk tim pro, apakah sudah dimengerti pertanyaannya? Sudah, Bu. Untuk tim pro, dipersilahkan menjawab 2 menit dari sekarang. Baik, saya dari tim pro. Terkait penyampaian materi yang sulit dimengerti dibanding ketika pembelajaran tatap muka langsung, menurut saya itu kembali lagi pada diri kita sendiri ya. Bagaimana cara kita menyikapinya. Jika kita menyikapinya dengan cara yang bijak, maka masalah mengenai materi yang sulit dimengerti tersebut bukan menjadi halangan. Untuk mengatasi hal tersebut, bisa dilakukan dengan peran orang tua, yakni menemani anak belajar, serta memberi perhatian lebih. Dan untuk para guru, bisa dilakukan dengan mengurangi kapasitas pemberian tugas pada siswanya. Sekian dari saya. Saya, Anggita, dari tim pro ingin sedikit menambahkan dari pertanyaan tim kontra. Seorang guru atau orang tua bisa melakukan perubahan model belajar guna supaya siswa tersebut atau anaknya dapat memahami pelajaran yang diajarkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Demikianlah debat kali ini dengan mosi pembelajaran jarak jauh yang memang selalu menimbulkan pro dan kontra. Tapi yang jelas kita juga tidak tahu sampai kapan pembelajaran jarak jauh ini akan terus dilaksanakan, mengingat pandemi pun juga belum tuntas. Semoga debat kali ini juga bisa membawa wawasan bagi kita, melatih argumentasi kita. Saya Putri Suandari selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena tadi kalian ternyata udah pada pinter-pinter kan untuk mempraktekkan debat itu kayak gimana, dan kalian juga mengerti, sudah tahu untuk berargumen, udah tahu untuk menyanggah, udah tahu gimana untuk berpikir kritis, menjawab dari setiap pertanyaan-pertanyaan, dan itu sudah sangat bagus sekali. Ibu rasa juga kalian sudah mengerti mengenai debat itu sendiri seperti apa, dan semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian, menambah wawasan kalian. Ibu akan tutup kelas hari ini. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Baik, karena sudah semua Ibu rasa mengerti, Ibu tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.